Ye Yifan, pemuda ceria yang hidupnya berubah drastis setelah keluarganya dibantai. Dilalap amarah dendam, ia menjelma menjadi Tuan Mo, bos mafia yang dingin dan kejam. Dalam penyamarannya, ia bertemu dengan Xia Ziqiu, seorang penari yang memesona. Perlahan, benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. Gu Qingyan sengaja mendekati Ye Yifan untuk membalas dendam. Ia bahkan mengundang Yifan menghadiri pesta dansa. Yifan juga mengubah identitasnya menjadi Xia Ziqiu agar latar belakang tidak terbongkar. Walaupun begitu Yifan belum menyadari hal itu. Xia Ziqiu sebenarnya jago silat, tapi saat ada Ye Yifan ia menjadi wanita lemah dan teraniaya oleh bandit yang mengeroyoknya. Demi menjalankan misinya, ia juga mengorbankan tubuhnya demi melindungi Ye Yifan. Sepertinya Yifan sedikit terperangkap oleh sandiwara Xia Ziqiu. Sedangkan Xia Ziqiu terus melakukan upaya untuk mendapatkan hati Ye Yifan. Di saat hati Ye Yifan mulai luluh dan keduanya mengetahui bahwa mereka adalah teman masa kecil yang terpisah selama puluhan tahun. Maka kebenaran pun terungkap, Ye Yifan mengetahui jika Xia Ziqiu adalah Gu Qingyan, putri dari musuhnya. Yang lebih sakit, Xia Ziqiu mendekati Yifan bukan karena cinta tapi karena ingin membunuh Tuan Mo. Semua yang Xia Ziqiu adalah sandiwara bukan cinta. Kenyataan ini membuat Yifan kecewa, dan mengusir Xia Ziqiu pergi dari rumahnya. Kini keduanya dilanda cinta dan kebencian yang bergelora. Seberapapun Xia Ziqiu meminta maaf, Yifan enggan memaafkan. Karena takut semua yang dilakukan Xia Ziqiu hanya sandiwara. Di sisi lain Sen Anian dan asistennya merencanakan pembunuhan terhadap Ye Yifan. Xia Ziqiu yang mengetahui hal itu tidak terima jika Yifan dibunuh. Saat lolos dari percobaan pembunuhan, Xia Ziqiu menyatakan bahwa ia jatuh cinta kepada Yifan. Keduanya bersatu kembali sebagai kekasih dengan ikatan cinta tanpa kebohongan. Sepertinya kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Pasalnya Sen Anian telah membocorkan siapa sebenarnya Ye Yifan. Ye Yifan adalah Tuan Mo yang selama ini Xia Ziqiu cari sebagai dalang pembunuh ayahnya. Betapa hancur Xia Ziqiu mendengar informasi ini dari orang lain. Saat Yifan datang, ia bersikap wajar walau sebenarnya ia menahan emosi. Ia bertanya apakah ada yang ia tutupi darinya. Yifan terpaksa berbohong. Amarah Ziqiu memuncak saat ia mengungkapkan amarahnya. Asisten Yifan masuk bersama ayah Xia Ziqiu. Ia kaget melihat ayahnya yang masih hidup. Yifan membawa ayah Ziqiu untuk menanyakan kebenaran. Benar saja, ayah Ziqiu mengungkapkan dalam dibalik kematian keluarga Yifan. Ayah Ziqiu adalah eksekutor, atas perintah Jenderal Sen. Ia juga mengungkapkan sandiwara Ziqiu juga perintah ayahnya. Kesal, kecewa dan sedih campur aduk. Ia tak bisa membendung amarahnya dan menembak ayah Ziqiu. Suara tembakan terdengar Ziqiu ia berlari dan mendapati ayahnya sudah tak bernyawa. Ziqiu menangis melihat ayahnya meninggal. Ziqiu mengembalikan nyawa yang pernah Yifan tolong sebagai gantinya. Ia menembakkan pistol Ni ke kepala, seketika ditangkis Yifan. Tapi Ziqiu menarik pelatuk pistol Yifan, Ziqiu tertembak. Beruntung nyawa Ziqiu masih terselamatkan, tapi ia mengalami amnesia. Ia tidak mengenali Yifan, tapi Su Wanyin tahu kalau Ziqiu berpura-pura. Ternyata benar adanya, ia hanya berpura-pura amnesia untuk merencanakan kehancuran Yifan. Ia pun bekerja sama dengan Sen Anian. Kepura-puraan Ziqiu sebenarnya menjadi rahasia umum, tapi Yifan rela dibohongi oleh wanita yang ia cintai. Bahkan meminum racun yang diberi oleh Ziqiu. Anehnya Ziqiu malah khawatir kepada Yifan saat Yifan tak berdaya. Hati Ziqiu semakin gundah dengan kebaikan Yifan. Ia begitu percaya kepada Ziqiu meski ia diracuni. Ziqiu berusaha mencari tahu apa yang telah terjadi 15 tahun lalu. Saat Ziqiu bertanya pada Su Wanyin, bahwa ayahnya pernah membunuh keluarga Yifan. Ziqiu kaget, mendengar ayahnya tega berbuat seperti itu. Saat Ziqiu mencuri dokumen pertahanan, ia sedikit ragu melakukannya. Tapi keraguan ia patahkan dengan mengingat kematian ayahnya. Saat Yifan tertembak, Ziqiu akhirnya sadar akan kebenaran. Ayahnya yang telah membunuh orang tua Yifan dan rumah itu adalah milik Yifan yang diambil alih oleh ayah Ziqiu. Kini sandiwara yang nyata telah dimainkan. Setiap orang mengambil peran masing-masing untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Ziqiu berada di Sen Anian begitu juga Meng Huazio. Ternyata sandiwara Ziqiu terbongkar oleh Sen Anian. Keduanya Ziqiu dan Meng Huazio disekap. Sementara Yifan dan Sen Anian tengah bertarung. Walau bukan tandingan Yifan ada luka tembak maka Sen Anian pun memanfaatkan peluang untuk memukulnya. Saat Ziqiu berhasil bebas,
Dan Yifan berhasil menusuk Shen Anian. Saat Anian hendak menembak Yifan, Ziqiu melepas peluru lebih dulu. Shen Anian pun tewas. Dan Yifan sekarat. Kini Yifan telah sadar, ia ingin menikahi Ziqiu. Saat Ziqiu siap dengan peta pertunangannya, seseorang telah menculiknya. Dia adalah Paman Liu. Ziqiu melukai diri sendiri dan kabur. Paman Liu ditembak Yifan dan akhirnya tewas. Setahun kemudian Yifan yang hampir gila kehilangan Ziqiu, akhirnya Ziqiu datang sebagai penari sama persis ketika mereka awal bertemu. Cerita berakhir dengan bahagia, sampai di sini dulu ya, jangan lupa subscribe. Terima kasih.